Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran agama Kristen. Sebelum melanjutkan pelajarannya, jangan sampai salah kelas. Pastikan yang adik-adik tonton adalah video pembelajaran untuk kelas 1 SD. Sudah dicek kelas 1 SD semua? Oke, kalau sudah, sebelum kita belajar, sebelum kita memulai pelajaran kita, adik-adik siapkan dulu bukunya. Ya, belajarnya pakai buku. Sudah? Buku paket agama Kristen. Kalau belum ada bukunya, nggak apa-apa pakai e-booknya dulu. Kalau belum ada e-booknya, silahkan dimatikan dulu videonya, lalu chatting ke Kak Sam sekarang, minta dikirimkan e-book. Bagi yang sudah siap bukunya, kita akan berdoa sebelum memulai pelajarannya. Ya, bukunya sudah disiapkan. Sekarang kita berdoa, sikap doa menghadap Tuhan gimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Nggak usah tengok kanan kiri. Yang penting, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Walaupun orang-orang nggak lihat, walaupun Kak Sam gak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat dari atas surga sana. Sudah? Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Sekarang ikutin Kak Sam berdoa. Tuhan Yesus. Lagi diikutin suaranya yang kencang. Tuhan Yesus. Terima kasih. Pada pagi ini kami mau belajar agama. Berkati kami menjadi anak-anak yang baik. Berkati juga Kak Sam yang akan mengajarkan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin ya. Kita sudah berdoa, jadi setiap berdoa jangan lupa terakhirnya pakai kalimat apa? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Oke, sekarang dibuka buku paketnya atau e-booknya. Halaman 39. Nih, Kak Sam juga buka buku. Ayo, bukunya dibuka. Halaman 39. Kalau belajarnya sama papa, sama mama, atau sama kakak, minta tolong dibukain bukunya. Kalau susah, halaman 39. Sudah, nih Kak Sam sudah dapat. Nggak apa-apa, Kak Sam tungguin. Sudah dibuka. Nah, judulnya apa di situ? Kita pada pagi hari ini masuk dalam pelajaran 4. Pelajaran 4 judulnya apa? Coba baca sama-sama Kak Sam. Pelajaran 4 judulnya 1, 2, 3. Aku dan keluargaku. Sekali lagi. Pelajaran 4, 1, 2, 3. Aku dan keluargaku. Aku ini siapa? Coba tunjuk dirinya. Aku. Namanya siapa? Sebut nama masing-masing. 1, 2, 3. Nah, aku. Di sini akunya nggak sendirian, tapi bersama siapa?
keluargaku. Keluarga itu apa sih adik-adik? Keluarga adalah kelompok paling kecil. Apa itu Kak Sam kecil? Orangnya kecil-kecil ya? Bukan. Tapi kelompok, jadi ada beberapa orang ya dari masyarakat. Kalau masyarakat kan luas, besar, orang-orangnya banyak. Kalau keluarga kelompoknya kecil, nggak terlalu banyak. Ya, terus di dalam keluarga ada apa aja? Ada kepala keluarga. Kepala keluarganya biasa disebut apa? Ayah atau papa. Apalagi bapak. Ya, itu kepala keluarga yang memimpin keluarga. Terus ada beberapa orang lagi. Ada apa? Ada mama. Mungkin ada yang punya kakak. Ada yang punya adik. Ya, semuanya tinggal dalam satu rumah. Dan saling membutuhkan satu dan yang lainnya. Ya. Misalnya anak-anak, ya, adik-adik aja nih misalnya. Membutuhkan siapa? Butuh papa, butuh mama, butuh semuanya. Nggak bisa merawat diri sendiri, apalagi baru kelas 1. Nah, minggu lalu sudah belajar apa? Masih ingat gak? Minggu lalu belajar apa? Kita belajar tentang merawat tubuh. Kita merawat tubuhnya sendiri tapi perlu bantuan dari orang tua juga, ya. Kayak begitu. Nah, kita lihat dalam keluarga tadi ada apa aja? Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Bisa lebih juga kok. Ada siapa lagi? Ada kakek. Nah, siapa yang ada kakeknya di rumah? Ada nenek, ada paman, ada bibi. Ya, semuanya itu namanya apa? Keluarga. Dan sesama keluarga harus saling mengasihi, nggak boleh marah-marah. Harus denger-dengeran, saling menghormati. Jangan saling teriak-teriak, ngata-ngatain. Atau masih ada yang suka berantem. Waduh, nggak boleh ya. Kita belajar keluarga itu dibentuk oleh Tuhan. Tuhan yang sudah lahirkan adik-adik dalam keluarga itu. Ya, keluarga sekarang ada papa, ada mama, semuanya dari Tuhan. Tuhan yang udah atur. Jadi adik-adik harus selalu saling mengasihi. Ya. Sekarang adik-adik kita mau lihat dalam Alkitab juga ada loh keluarga-keluarganya, cerita-cerita di Alkitab. Ada yang inget gak di sekolah minggu pernah diceritain tentang keluarga siapa aja? Nah, pagi hari ini kita akan belajar lagi. Bersama Kak Sam, kita akan belajar keluarga-keluarga yang ada di dalam Alkitab. Ya, coba kita lihat. Yang pertama, adik-adik masih ingat nggak? Cerita tentang manusia pertama yang Allah ciptakan. Siapa nama manusia pertama yang Allah ciptakan? Namanya adalah Adam. Nah, yang belum tahu, dengarkan pelajarannya ya. Yang sudah tahu, nggak apa-apa diingat lagi supaya nggak lupa. Manusia pertama yang Tuhan ciptakan di bumi ini, waktu itu belum ada siapa-siapa. Yang pertama kali diciptakan adalah manusia laki-laki bernama Adam. Kemudian akhirnya Adam ini Tuhan berikan apa? Teman hidup, ya, pendamping, seorang perempuan. Namanya siapa manusia ini? Yang Tuhan ciptakan, perempuan pertama untuk mendampingi Adam. Namanya jangan lupa siapa? Hawa. Ya, jadi Adam dan Hawa. Kemudian Adam dan Hawa mereka memiliki anak. Anaknya didengar ya, jangan sampai lupa.
Anaknya yang pertama laki-laki bernama Kain. Anaknya yang kedua bernama Habel. Anaknya yang ketiga bernama Set. Jadi sekarang coba dilihat kertas tugasnya. Adik-adik boleh mulai isi. Keluarga pertama tadi keluarga siapa? Keluarga Adam. Ya, dalam keluarga Adam yang jadi ayahnya siapa? Atau kepala keluarganya? Yaitu Adam. Ya. Dan yang jadi mamahnya atau yang jadi ibunya siapa tadi? Hawa. Lalu anak yang pertama namanya Kain. Anak yang kedua namanya Habel. Dan anak yang ketiga namanya Set. Ya, semuanya adalah anak laki-laki. Itu keluarga pertama. Apakah cuma satu keluarga di Alkitab? Nah, kita lanjut lagi ya. Yang kedua langsung diisi di kertasnya. Keluarga Abraham. Keluarga Abraham, ayahnya siapa yang jadi ayahnya? Yaitu Abraham. Nah, boleh diisi lagi di kertasnya. Kalau Kak Sam kecepatan ngomongnya, boleh di pause dulu videonya, lalu ditulis. Ya, Abraham, itu ayahnya. Yang menjadi ibunya siapa? Yang jadi istri Abraham? Ya, tulis Sarah. Kemudian Abraham dan Sarah memiliki seorang anak laki-laki bernama Ishak. Jadi ingat ya, keluarga yang kedua dalam Alkitab adalah keluarga Abraham. Yang jadi ayah adalah Abraham, yang jadi ibu Sarah, dan mereka mempunyai seorang anak laki-laki bernama Ishak. Nah, kemudian ini ceritanya berlanjut adik-adik. Ishak menjadi seorang anak laki-laki yang tambah besar, menjadi remaja, menjadi pemuda, udah makin besar. Akhirnya Ishak pun dia menikah dengan seorang perempuan bernama Ribka. Dan Ishak memiliki anak laki-laki. Jadi sekarang diisi di kertasnya, keluarga yang ketiga adalah keluarga Ishak. Keluarga Ishak, ayahnya siapa? Jelas ya, ayahnya yang jadi ayah itu Ishak, yang jadi ayah dalam keluarga. Kemudian yang jadi ibu siapa tadi? Ishak menikah dengan siapa? Ribka. Kemudian Ishak dan Ribka memiliki anak. Nah, adik-adik, anaknya Ishak dan Ribka ini kembar. Tahu nggak kembar? Kembar itu berarti sama mukanya, karena lahirnya sama-sama, barengan. Ya, dan ini anak kembar laki-laki dua-duanya. Nama anak laki-laki kembarnya adalah Esau dan Yakub. Ya, kakaknya Esau, adiknya Yakub. Jadi lahirnya barengan, tapi Esau duluan yang lahir, kemudian beberapa saat kemudian Yakub lahir juga. Jadi itu ya, keluarga yang ketiga adalah keluarga Ishak. Sudah, kalau kecepatan di pause dulu, kemudian diisi ya kertasnya.
Sekarang kita masuk keluarga yang keempat. Ya, ini lanjutan lagi ceritanya. Tadi anak kembarnya Ishak dan Ribka siapa? Esau dan Yakub. Kemudian adik-adik, Yakubnya ini tambah lama tambah besar menjadi orang dewasa. Dan Yakub menikah dengan seorang perempuan bernama Rahel. Ya, dan kemudian Yakub ini dia nanti memiliki 12 anak laki-laki. Wow. Dan 1 anak perempuan. Jadi ditulis di kertasnya keluarga yang keempat adalah keluarga Yakub. Keluarga Yakub, ayahnya siapa? Jelas ya, Yakub yang jadi ayah dalam keluarga. Kemudian yang jadi ibunya siapa tadi istrinya Yakub? Rahel. Nah, karena anaknya banyak nih, ya, jadi nama-namanya nanti kita pelajari di pelajaran selanjutnya, tapi ditulis aja. Anak-anaknya itu ada 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ya, adik-adik. Nah, kita lanjut lagi ya. Nama-namanya jangan sampai lupa ya. Nah, adik-adik, tadi ada berapa anak laki-lakinya di keluarga Yakub? Ada 12. Salah satu anaknya ada namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini dia menjadi dewasa juga ya. Lama-lama kan udah gede, udah dewasa. Yusuf menikah. Jadi Yusuf ini salah satu anak siapa tadi? Anak Yakub dan Rahel ya. Yusuf setelah dewasa dia menikah dengan seorang perempuan bernama Asnat. Nah, diisi lagi di kertasnya atau di bukunya. Ya, nomor 5, keluarga yang kelima. Berarti keluarga siapa? Keluarga Yusuf. Keluarga Yusuf yang jadi ayahnya Yusuf. Kemudian yang menjadi ibu dalam keluarga itu atau yang menjadi istrinya Yusuf siapa tadi? Asnat. Dan mereka punya 2 anak laki-laki. Nah, kalau ini anak laki-lakinya ada 2 tapi nggak kembar ya, nggak barengan. Ya, kakak beradik biasa. Tapi dua-duanya laki-laki. Anaknya Yusuf dan Asnat. Yang pertama bernama Manasye. Ayo ditulis, kalau kecepatan Kak Sem ngomongnya di pause dulu videonya, nggak apa-apa. Anak pertamanya bernama Manasye. Dan anak laki-laki yang kedua bernama Efraim. Itu keluarga yang kelima ya adik-adik. Kemudian kita mau lihat juga nanti ada cerita seorang bapak. Namanya ini adalah Amram. Ya, siapa adik-adik? Amram. Ya, Amram ini dia menikah dengan seorang perempuan bernama Yokebed. Setelah Amram menikah dengan Yokebed, mereka memiliki 3 orang anak. Sekarang adik-adik boleh tulis keluarga yang keenam, keluarga Amram. Ya, keluarga Amram. Amram yang jadi ayahnya siapa? Amram sendiri ya, Amram. Kemudian yang jadi ibunya tadi siapa? Yang menikah dengan bapak Amram? Siapa namanya? Ibu Yokebed.
Kemudian Amram dan Yokebed memiliki 3 orang anak. Nah, ditulis ya. Yang pertama adalah anak perempuan bernama Miriam. Yang kedua, anak laki-laki bernama Harun. Dan yang ketiga, anak laki-laki bernama Musa. Ya, kalau kecepatan di pause dulu videonya, nggak apa-apa, baru ditulis dulu ya. Jadi, keluarga Amram, ayahnya siapa tadi ayah dalam keluarga ini? Yaitu Amram. Yang jadi ibunya adalah Yokebed. Terus anaknya ada 3. Yang pertama adalah anak perempuan bernama Miriam. Yang kedua, anak laki-laki bernama Harun. Dan yang ketiga, anak laki-lakinya bernama Musa. Ya, seperti itu adik-adik. Sekarang kita mau lihat lagi nih ceritanya berlanjut. Musa anak yang keberapa? Ketiga. Musa ini dia bertumbuh menjadi besar, menjadi dewasa. Akhirnya dia menikah juga. Dia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Zipora. Ya, Musa menikah dengan seorang perempuan bernama Zipora. Dan Tuhan mengaruniakan anak kepada Musa dan Zipora. Ada 2 anaknya, anak laki-laki. Nggak kembar ya, cuma kakak adik biasa. Anak laki-lakinya yang pertama bernama Gersom. Lalu anak laki-lakinya yang kedua bernama Eliezer. Jadi sekarang ditulis di kertasnya tadi gimana? Keluarga yang ketujuh, keluarga Musa. Yang jadi ayahnya siapa dalam keluarga ini? Ya, betul, Musa sendiri. Musa. Terus yang jadi ibunya siapa tadi? Yang menikah dengan Musa? Zipora. Dan anaknya ada berapa tadi? Ada 2. Anak laki-laki yang pertama bernama Gersom. Dan anak laki-laki yang kedua bernama Eliezer. Sudah, kalau Kak Sem kecepatan, di pause dulu videonya terus ditulis yang bagus. Ya, udah kelas 1 tulisannya harus rapih dan indah. Kan udah bukan TK lagi. Pinter semuanya ya. Tulisannya harus yang bagus, yang bisa dibaca. Udah kelas 1, udah gede. Pinter semuanya. Ya, kita lanjut lagi sekarang. Di Alkitab juga diceritakan seorang pria, seorang bapak bernama Elimelek. Elimelek ini adik-adik, dia menikah dengan seorang perempuan bernama Naomi. Jadi langsung aja ditulis keluarga ke-8, keluarga Elimelek. Keluarga Elimelek, ayahnya siapa? Ya, Elimeleknya ya. Yang jadi ayah Elimelek, yang jadi ibu ditulis nama istrinya ya. Yang jadi ibu adalah Naomi. Sudah ditulis ya, ditulis dulu nggak apa-apa. Kalau kecepatan di pause dulu videonya, ditulis yang bagus. Ya, Elimelek dan Naomi. Mereka punya 2 orang anak. Anaknya laki-laki, dua-duanya. Tapi bukan kembar ya, anak laki-laki biasa.
Anak laki-laki yang pertama bernama Mahlon. Dan anak laki-laki yang kedua bernama Kilion. Ya, jadi Kak Sem ulangi, keluarga yang ke-8, keluarga Elimelek. Yang jadi ayahnya adalah Elimelek, yang jadi ibunya Naomi, dan dua anak laki-lakinya siapa tadi? Yang pertama bernama Mahlon, dan anak laki-laki yang kedua bernama Kilion. Sudah. Terus kita akan lihat lagi, nanti kita bakal dengar cerita. Ada seorang pria lagi nih adik-adik, seorang laki-laki dewasa bernama Boas. Langsung ditulis aja ya, kayak yang sebelum-sebelumnya tadi ya, keluarga yang ke-9. Keluarga ke-9, tulis keluarga Boas. Keluarga Boas. Yang jadi ayahnya Boas. Kemudian yang jadi ibunya, nanti yang menikah dengan Boas, tulis namanya Ruth. Ya, yang jadi ayahnya Boas, yang jadi ibunya Ruth. Jadi Boas dan Ruth ini nanti memiliki seorang anak laki-laki. Tulis anak laki-lakinya cuma satu, bernama Obed. Ya, ditulis dulu yang bagus. Kalau kecepatan Kak Sem ngomongnya di pause dulu videonya, nggak apa-apa. Ya, tulisannya yang bagus ya. Udah kelas 1. Sekarang yang terakhir. Nah, terakhir ada keluarga siapa ya? Langsung keluarga yang ke-10, tulis aja keluarga Elkana. Keluarga Elkana. Yang jadi ayahnya Elkana. Kemudian nanti Elkana menikah, ya. Dia punya istri, atau yang nanti jadi ibu dalam keluarga ini, tulis namanya Hana. Ya, jadi keluarga Elkana, yang jadi ayah dalam keluarga adalah Elkana, yang jadi ibunya adalah Hana, dan mereka punya seorang anak laki-laki, tulis namanya Samuel. Udah. Nah, jadi pelajaran kita sampai sini ya. Ada berapa keluarga? Ada 10 keluarga dalam Alkitab. Ya, adik-adik. 10 keluarga dalam Alkitab. Ya. Kemudian sekarang kita mau berdoa. Kita mau berdoa, sudah dirapikan dulu alat tulisnya, kertasnya, atau kalau belum selesai dirapikan dulu. Videonya di pause dulu. Ya, kemudian kalau udah, sekarang kita mau berdoa mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya, berdoa selesai pelajaran, Kak Sem saja yang berdoa. Adik-adik tidak usah ikutin ya. Dengarkan saja, Kak Sem akan berdoa untuk kita semua, untuk adik-adik semuanya. Sudah, lipat tangan, tutup mata, menghadap Tuhan, sikapnya yang baik. Ya, oke, Kak Sem berdoa, tidak usah diikutin. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah belajar tentang keluarga-keluarga dalam Alkitab. Kami mau belajar terus saling mengasihi sesama keluarga kami. Berkati kami semua menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi kakak atau adik, mengasihi semua keluarga kami. Berkati keluarga kami dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, tugasnya jangan lupa ya difoto dan dikirimkan ke Kak Sem. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Dadah.